Nikmat yang banyak itu tidak bisa dihitung. Walaupun kita menggunakan alat hitung yang paling canggih sekarang, nggak bisa. Saking banyaknya. Allah sudah memutuskan di dalam surat At-Taubah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Seandainya ada di antara kalian manusia akan mencoba menghitung karunia nikmat pemberian Allah kepadamu, gak akan mampu kamu lakukan saking banyaknya. Arti sebetulnya Al-Kautsar itu, kalau kita buka di tafsir, artinya karunia Allah yang banyak. Atau nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada manusia, saking banyaknya tak seorang pun manusia dari dulu sampai akhir zaman nanti yang mampu menghitungnya. Karena kita contohkan kepada air Allah, oksigen yang kita itu nggak bisa kita ngukur berapa banyaknya, saking banyaknya. Terus Al-Kautsar itu di dalam hadis terangkat juga, itu nama telaga Nabi nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan walam yudhi fala yaqribanna musallana. Shadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat umur yang insya Allah kita semua ini sudah boleh dikatakan sudah berada di penghujung umur kita. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita setelah bulan Ramadan berpisah dengan kita memberikan pengaruh yang positif. Artinya keimanan kita tambah meningkat, ketakwaan kita tambah meningkat, akhlakul kita tambah meningkat, amal-amal ubudiyah kita tambah meningkat, dan seterusnya. Itu memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pelatihan atau training upgrade iman selama 1 bulan penuh, yaitu selama bulan suci Ramadan. 11 bulan yang akan datang nanti akan kelihatan hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dan memberikan kekuatan kepada kita agar apa yang diinginkan, apa yang kita cita-citakan semuanya bisa kita lakukan dengan cara yang mudah karena adanya pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, ini surat yang kami baca di awal muqaddimah tausiah ini, tepatnya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, surat yang ke-108, merupakan salah satu surat yang pendek yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ada 3 surat pendek yang kita jumpai di akhir-akhir juz 30 yang hanya terdiri dari 3 ayat. Yang pertama surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, itu ayatnya 3. Kemudian surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, juga ayatnya 3.
Kemudian yang terakhir surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Kalau surat Al-Ikhlas itu ayatnya 4. Jadi enggak ada surat dalam Al-Qur'an itu ayatnya 2, enggak ada. Jadi sedikitnya paling sedikit 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang paling panjang itu adalah surat Al-Baqarah. Ayatnya mencapai 268. Ya, diikuti dengan surat Ali Imran. Tambah ke atas, tambah ke atas, tambah pendek. Nah. Dan ciri-cirinya ayat-ayat yang pendek itu seperti yang terdapat di dalam juz Amma itu rata-rata isinya menerangkan tentang masalah akidah, tentang keimanan. Sementara surat-surat yang di awal itu seperti surat Al-Baqarah itu banyak menjelaskan tentang masalah-masalah hubungan sosial kemasyarakatan, ya. Termasuk masalah-masalah muamalah, misalnya perekonomian, ya, kemudian ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu di surat-surat yang panjang. Kalau surat-surat pendek ini rata-rata berisi ibadah dan akidah. Termasuk diantaranya surat Al-Kautsar ini. Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kita lihat terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Inna a'tainaka. Jadi ada 3 ayat. Inna a'tainaka. Terus Al-Kautsar. Kalau diterjemahkan perkata, Inna sesungguhnya kami. Kami di sini Allah, karena yang punya firman Allah. Sesungguhnya kami, kata Allah, menyampaikan informasi atau berita kepada kita, a'tainaka, telah memberikan kepadamu. Kanya di sini kepadamu Nabi Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad ansi, bukan Muhammad sendiri, tapi termasuk kita umatnya. Jadi kalau diterjemahkan secara sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan karunia kepadamu, kepada seluruh umatmu, kepada seluruh manusia. Apa yang diberikan adalah Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Nah, jadi Al-Kautsar itu artinya nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya, tidak seorang pun manusia yang mampu akan menghitungnya. Nah, jadi ini isinya ayat 1. Allah menyatakan dan memberitahukan kepada kita selaku hambanya, selaku makhluk ciptaannya, bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan selama hidup di dunia ini itu adalah karena karunia, karena pemberian Allah semata. Nah, apa maksudnya Allah menjelaskan seperti ini? Ya, supaya manusia itu tidak over, tidak sombong. Sebab manusia itu kadang-kadang kalau sudah memiliki banyak kelebihan, contohnya hartanya banyak, pangkatnya tinggi, kedudukannya, pinter, banyak ilmunya, ya, dan banyak lagi karunia-karunia Allah yang lain itu diberikan, kadang-kadang takaburnya muncul. Ya Pak imannya, kadang-kadang manusia itu sombongnya muncul. Sering ngomong gini, ini aku, ini karena aku, ini karena aku, ini punya aku, ini aku, ya. Nah, Allah menjelaskan di sini supaya sifat seperti itu tidak muncul. Aku, kata Allah, kami. Kalau kamu sehat, itu kami yang menyehatkan kamu. Kalau kamu dapat banyak rezeki, dapat karunia, dapat ini, kami, kata Allah, yang menentukannya. Kalau kamu punya keturunan, kamu punya harta, kamu punya pangkat, punya kedua, kami yang menentukan. Ya. Karenanya tersirat makna bahwa manusia itu tidak boleh over, tidak boleh sampai istilahnya posisi Allah kita kesampingkan. Ya, seolah-olah kita semuanya menentukan. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk diri kita ini, diri nyawa kita ini, semuanya adalah milik Allah. Sebagaimana yang sering dibaca kalau kita mendekatkan berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sama maksudnya. Inna sesungguhnya kami, ya. Inna lillahi sesungguhnya kami, kita ini, lillahi adalah milik Allah. Ya. Jadi kita ini diri kita, segala kelengkapannya, baik yang bersifat lahiriah termasuk roh
nyawa dan jiwanya itu semuanya milik Allah. Inna lillahi. Nah, ini manusia ini supaya sekali lagi supaya tidak oper. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ini semua, ya, sak nyawa, sak tubuh kita, sak harta, sak milik, sak anak-anak kita semua, lillahi, milik Allah juga. Wa inna ilaihi rojiun, dan suatu saat nanti pada saat yang telah ditetapkan oleh Allah, semuanya akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini pemahaman kita, ya, pertama, manusia itu tidak sering sombong, tidak sering oper di dalam bertindak dan berbuat. Yang kedua, seandainya karunia dan nikmat Allah itu dicabut oleh Allah, diambil kembali, tidak menjadikan kita putus asa. Nah, itu masalahnya. Jadi ini ada akidah lagi di sini. Jadi biasanya manusia itu kalau diuji dengan kenikmatan, sombongnya metu, sombongnya keluar. Sementara kalau karunia dan nikmat Allah dicabut, diambil kembali oleh yang punya, kadang-kadang putus asa. Sampai-sampai terjadi biasanya bunuh diri. Nah, orang yang seperti ini menunjukkan bahwa imannya, akidahnya lemah. Maka saya tadi katakan ayat-ayat seperti ini banyak menjelaskan tentang persoalan akidah. Al-Kautsar. Jadi nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu tidak bisa dihitung. Walaupun kita menggunakan alat hitung yang paling canggih sekarang, nggak bisa. Saking banyaknya. Allah sudah memutuskan di dalam surat At-Taubah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Seandainya ada di antara kalian manusia akan mencoba menghitung karunia, nikmat pemberian Allah kepadamu, akan mampu kamu lakukan saking banyaknya. Ya nggak usah jauh-jauh. Airnya Allah yang kita minum semenjak kita lahir sampai sekarang, bisa ngitung gak kira-kira Pak Iman? Udah berapa liter? Berasnya Allah yang kita makan sampai sekarang ini sudah berapa kilogram? Ya. Sayurnya, ya, buah-buahannya, ikannya baik yang diambil dari laut maupun darat, nggak ada yang sanggup hitung. Belum karunia udara, oksigen. Ya, ini yang paling dibutuhkan manusia dalam hidup ini adalah oksigen. Kita hanya beberapa detik gak dapat oksigen, kita mati. Lah oksigennya siapa yang kita hirup? Itu merupakan karunia Allah. Maka Allah menjelaskan, kami telah memberikan kepadamu manusia nikmat yang terlalu banyak. Kami kata Allah. Maka kamu cukup menikmati saja. Kemudian setelah kamu nikmati semua nikmat karunia pemberianku itu, Allah menuntut kepada kita untuk membuktikan rasa terima kasih kita. Sebagaimana kalau kita diberi sesuatu oleh orang sesama manusia, kemudian kalau kita tidak mengucapkan terima kasih, biasanya orang ngomong kayak gini, iki orang nggak tahu diri nih. Wes dikasih opo-opo nggak ucapkan terima kasih, diterima toh. Itu manusia. Ya. Allah itu karunianya tidak ada batasnya. Terus kita misalnya kita makan, kita nikmati, kita pakai, kita gunakan, kita minum, kita pakai, bernapas dan seterusnya, itu karunia Allah. Terus kita tidak ada bentuk, tidak ada wujud ucapan terima kasih, tentu Allah sangat murka karenanya. Allah sangat marah, ya. Allah sangat benci, ya, orang-orang yang tidak mau bersyukur. Ya. Bersyukur itu bahasa Quran. Dan biasanya dikaitkan dengan ada kepada Allah, ada kepada sama manusia. Kalau bahasa kita itu bersyukur, berterima kasih. Ya, syukur. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesamanya, kepada sesama manusia, itu juga merupakan bukti tidak ada rasa terima kasihnya kepada Allah. Nah, jadi kalau kita berterima kasih kepada sesama manusia, karena kita ditolong, karena kita dibantu dan sebagainya, itu juga ujung-ujungnya rasa terima kasih kita juga nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau bisa kita ada orang nolong, kita itu diajarkan Nabi sekurang-kurangnya kita mengucapkan jazakumullah. Gini Pak Iman, jazakumullahu khaira. Ya. Sekurang-kurangnya jazakumullah. Kalau mau dipanjang jazakumullah khaira. Ya, kalau ditambah lagi jazakumullahu khairal jaza. Tambah lagi jazakumullahu khairan katsira. Nah, banyak variasinya. Itu biasanya orang melalui ungkapan-ucapan, kadang-kadang kalau nulis surat,
Ya, surat itu permohonan dan sebagainya. Kalau kira-kira direspon orang, diucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ya. Sekurang-kurangnya itu. Ya. Apa artinya? Jazakumullah. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikanmu kepadaku. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi ya. Cuma itu kita. Kalau kita mau membalas gak mampu. Itu wujud bukti rasa terima kasih kita kepada sesama manusia. Andaikan orang itu nolong kita. Kan banyak nunjukkan alamat, kita minta Pak alamat ini gini-gini, setelah ditunjukkan ya biasanya terima kasih ya. Terima kasih itu juga boleh, tapi didoakan jazakumullah khairan, itu doa. Jadi syukron wa jazakumullah, syukron itu terima kasih, wa jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan kebaikan yang banyaknya. Seperti juga kalau kita nerima zakat, nerima hadiah, apalagi ya, apa saja yang sifatnya pemberian, kalau kita diberi orang, nerima sedekah, nerima zakat, nerima infak, nerima ucapan baik, kita jawab jazakumullah khairal jaza. Biasanya kalau doa zakat, ajarakallahu fima autaita wa baraka fima baqaita. Ajarakallahu, semoga Allah memberi pahala yang besar fima autaita, terhadap apa yang kamu berikan kepadaku ya. Wa baraka fima baqaita, semoga Allah memberkahi rezeki yang masih ada padamu. Habis sedekah 100.000 rupiah, besok diganti oleh Allah 3 juta rupiah. Itu sering terjadi begitu. Itu saking kuasanya Allah. Nah, seperti itu. Makanya sekali lagi itu Allah menjelaskan ayatnya seperti ini supaya kita betul-betul itu tahu diri lah istilahnya manusia ini. Salah satu wujud bahwa kita ini sadar, kita tahu diri, Allah menuntut kita untuk membuktikan wujud terima kasih kita kepada Allah, juga kepada sesama manusia kalau kita pertolongan itu datangnya kepada manusia. Maka pada ayat berikutnya, inna a'tainakal kautsar, sudah kita jelaskan. Jadi nikmat Allah itu yang Allah berikan kepada kita pada dasarnya ada dua. Ada nikmat yang semenjak kita lahir sudah diberikan itu oleh Allah. Contohnya nikmat panca indera. Diberikan mata untuk melihat, diberikan pendengaran untuk mendengar, diberikan lesan untuk berbicara, diberikan tangan, kaki dan semuanya, diberikan otak. Itu nikmat karunia Allah bawaan semenjak kita lahir. Dan terus menerus sepanjang hayat ini akan kita gunakan itu nikmat itu. Berupa nikmat panca indera, akal, pikiran, perasaan, hati dan seterusnya. Yang kedua, ada nikmat yang asalnya dari luar diri kita, jamaah sekalian. Apa contohnya nikmat yang berasal dari luar diri kita ya? Contohnya air, makanan, oksigen, ya, termasuk rumah, kendaraan, anak, istri, keluarga. Itu nikmat karunia semua, tapi itu bukan bawaan dari sononya. Artinya hanya datang kemudian. Ya, dilengkapi. Nah, semua ini karunia yang Allah berikan, baik yang bersifat bawaan semenjak kita lahir maupun nikmat yang datang dari luar diri kita, dituntut oleh Allah kita untuk membuktikan rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepadanya. Apa wujudnya? Dalam ayat 2 ini dikatakan fasolli li rabbika. Oleh sebab itu kata Allah, fasolli, hendaklah kamu sholat. Nah, ya. Li rabbika, karena Tuhanmu. Maksudnya sholat itu kita semata-mata karena hanya berharap pahala dan ridhonya Allah. Bukan kita sholat karena malu sama tetangga, takut sama manusia, bukan itu maksudnya. Ya, fasolli. Maka wujud bentuk syukur itu sebetulnya banyak, tetapi rajanya syukur, maka dikatakan rajanya ibadah adalah sholat. Baik sholat 5 waktu maupun termasuk sholat-sholat sunatnya. Jadi tidak ada. Maka wujudnya di sini dalam ayat kedua ini sebagai bukti bahwa kita itu berterima kasih kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang kita manfaatkan berupa fasilitas segalanya ini semuanya milik Allah. Maka buktinya kita bahwa kita berterima kasih kepada Allah. Fasolli, hendaklah kita sholat. Alhamdulillah sudah kita sholat ya. Alhamdulillah. Jadi kita ini sudah terwujud rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah karena kita sudah sholat.
Ya, sudah sholat. Itu dulu. Kalau sudah taat itu berarti sudah dapat Pak Iman. Ya. Jadi ada orang kadang-kadang bertanya, Pak saya ini cuma sudah sholat, tapi syarat-syarat rukunnya sholat saya nggak seberapa paham. Makna yang kami baca nggak seberapa paham. Gerakan-gerakan sholat saya mungkin juga banyak yang masih belum pas. Ya. Di dalam sholat ini kadang-kadang saya hatinya masih belakrak sana kemari. Lain yang saya baca, lain yang saya pikir, lain yang saya kerjakan lagi. Saya masih sering begitu Pak. Terus dia bertanya, kira-kira sholat saya diterima nggak? Nah, biasanya seperti itu. Kita jangan jawab, wah sampai nggak diterima, sampai percuma gitu. Jangan. Nah itu nanti orang kalau sampai berhenti sholat kita dosa. Kita besarkan hatinya. Iya Pak, sampai sudah dapat itu. Apa? Sudah taat. Taatnya itu yang dapat itu. Sudah ngelakoni kalau itu dapat ya. Ya. Adapun nanti tentang kualitasnya yaitu ya butuh proses ya. Sholat namanya sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat yang baik, sholat yang benar itu butuh proses. Tapi yang dinilai pertama kali sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya, kita sudah ngelakoni. Sudah suruh puasa, sudah berpuasa, sudah dapat. Suruh ngaji, ini kita sudah ngaji, sudah dapat. Ya. Yang penting kita lakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, apa yang mau dinilai? Ini Pak Iman. Kita suruh sedekah, sudah dapat. Suruh berimpak, sudah berimpak. Sudah dapat kita. Perkara nanti kualitasnya itu ya banyaknya sedikitnya, itu butuh proses. Itulah sebabnya maka beribadah ini kalau ingin sempurna pahalanya, sempurna nilainya, maka dibutuhkan ilmu. Makanya kita harus ngaji kayak gini. Tolabul ilmu ini menambah ilmu, menambah itu karena nanti sempurnanya amal ibadah kita itu tergantung daripada ilmunya. Jadi orang kalau sekedar taat ngelakoni itu sudah dapat, tapi kualitasnya nanti yang berbeda-beda dengan orang lain itu tergantung daripada ilmunya. Makanya kata Nabi dijelaskan, kemarin sudah diterangkan juga sama Pak Hadi di sini hadisnya waktu subuh. Jadi kata Nabi, orang yang sholat itu nilainya, nilai sholatnya, kalau dinilai dengan angka, ya, orang yang sholat itu nilainya kata Rasulullah bisa dapat separuhnya. Jadi nggak ada yang dapat 100%, nggak ada. Ini Nabi, separuhnya itu berarti second. Ya, bisa dapat separuhnya, bisa dapat sepertiganya, bisa dapat kalau separuh itu kan separuh, bisa dapat seperdua, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, bahkan sepersepuluh. Kalau sepersepuluh itu sedikit sekali. Ya ini kalau seperduanya karena ini bagi duanya ini. Kalau sepersepuluh mungkin ini bisa seperti itu. Nilai ibadah sholat kita ini termasuk ibadah yang lain. Kata Nabi, tergantung ilmunya. Lah ini tergantung ilmunya. Sempurnanya amal ibadah itu sholatnya, puasanya, zikirnya, doanya, amal-amal tergantung ilmunya. Jadi ilmu itu sangat menentukan kualitas ibadah kita. Cuman anehnya manusia kalau mau diberi ilmu nggak seneng ya. Heran saya itu ya. Nggak mati senang kalau diterangkan tentang keilmuan itu. Coba bayangkan, sudah membaca nggak mau, suruh mendengarkan nggak mau, suruh bertanya juga nggak mau, terus ilmu itu lewat mana? Kira-kira Pak Iman, lewat mana? Wes moco gak kelem, kon ngerungokno ya gak kelem, kon tako ya gak kelem, terus hukumnya wajib. Lah iya Pak. Iya. Ilmu itu wajib. Iya. Kata Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Mencari ilmu, menuntut ilmu, menambah ilmu itu wajib hukumnya baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Wajib Pak. Ya itu tadi, karena kalau kita beribadah tidak didasari dengan ilmu ya nanti nihil. Pahalanya itu bobotnya nggak berbobot. Tapi dapatnya karena taat itu tadi. Biasanya orang mengatakan begini, gak apa-apa aku, walaupun surga agak pinggir-pinggir, yang penting tetap masuk surga. Ya jangan begitulah. Nanti menyesal. Menyesal Pak.
Yang penting aku keumanan, nggak boleh ya, begitu. Jadi itu. Jadi wujud syukur yang paling luar biasa menurut ayat ini, fasolli Rabbi, adalah dengan sholat. Dengan sholat. Adapun puasa, zakat, haji, umroh itu pelengkap saja. Jadi wujud yang nomor satu itu dalam ayat ini, bentuk rasa syukur terima kasih kita kepada Allah harus dengan sholat. Ya, fasolli li rabbika. Ya. Terus sambungannya wanhar. Nah, kedua bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah, wanhar, diperintahkan berkorban. Wanhar itu arti sebetulnya itu mengalirkan darah. Darah yang dialirkan itu bukan darahnya manusia. Darahnya binatang yang memang dihalalkan oleh Allah untuk dikorbankan. Wanhar. Maka diartikan itu wanhar itu alirkanlah darah. Maksudnya itu berkorbanlah. Kapan? Di saat datang waktunya. Karena korban itu kan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang tata cara pelaksanaannya nggak boleh ditambah-tambah kalau dikurangi. Harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang dicontohkan Rasulullah. Nggak boleh ditambah, itu namanya ibadah mahdoh. Contohnya kayak sholat. Sholat itu ya nggak boleh naik subuh ya 2, jangan ditambah 3. Naik asar yang 4 rakaat dulu ya, nggak boleh dikurangi. Ya, itu namanya ibadah, ketetapannya mahdoh. Nggak boleh diotak-atik. Tapi kalau ibadah-ibadah yang bersifat sosial, kata Nabi, terserah kamu. Ya, ibadah contohnya kita bertani, kita berdagang, kita gini sebagainya, itu kita yang ngatur. Yang penting jangan melanggar aturannya, tapi tidak kaku. Tapi kalau ibadah mahdoh ini termasuk ibadah kurban ini, nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurangi. Contohnya kalau Nabi mengatakan jangan dijual bahagian dari kurban itu, tamparnya pun sekali nggak boleh, jangan dijual. Kalau dijual nanti dianggap nggak berkurban, karena itu ketetapannya begitu. Ya. Berkorban setiap tahun kalau kita mampu, nggak boleh aku cukup 1 kali saja. Ya, biasanya ada orang gitu. Hari ini suaminya yang korban, tahun besok atas nama istrinya, tahun besok lagi mantune, tahun besok lagi cucunya. Nggak usah, nggak perlu kayak gitu, nggak ada aturannya kayak gitu. Kalau kepala keluarganya sudah berkurban, wes katut semua itu. Umpamanya Pak Iman berkorban seekor kambing. Yang ikut 1 periuk di tempatnya Pak Imam itu cucunya 7, istrinya 4, menantunya 5, sampai benar sudah katut semuanya itu Pak, katut semua dengan seekor kambing. Atau kalau patungan 3.000 berapa kita tempo hari 3,5 juta, udah niatkan kena semua. Bahkan bukan cuma kita yang hidup, orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal, yang sudah segini tua, lihatkan juga, dapat juga pahalanya. Sebagaimana Nabi kalau berkorban, ya, terimalah korban kami, ya kata Nabi itu, dan terimalah korban semua, korban ini untuk umatku semua. Jadi Nabi dulu semua berkorban itu sudah diingatkan, kita ini umatnya nanti akan dapat pahalanya. Ya seperti itu. Jadi luar biasa. Nah, ini ketetapannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka korban itu ada petunjuknya dalam Al-Qur'an, ada petunjuknya dalam hadis. Karena ikuti kita. Tapi kalau tidak dikaji, tidak diterangkan kayak gini, nggak bisa kita tahu. Al-Qur'an sama hadis itu baru bunyi kalau kita bunyikan. Kalau ditaruh di situ aja dirakinnya, ya sampai kapan, sampai nanti nggak di. Baru akan bunyi kalau kita bunyikan. Sama dengan beduk itu, kalau nggak dituk-tuk kita nggak bunyi. Hadis Quran juga begitu. Harus dibaca, ada yang membaca, ada yang mendengarkan, dijelaskan, ada yang bertanya, itu nanti seperti itu. Ya. Monggo sebelum lanjut, barangkali masalah kurban ini. Jadi kurban ini yang penting kita ini, pertama definisinya kurban itu apa? Tujuannya kita berkurban itu apa? Ketentuannya korban itu baik dalam hal ya misalnya hewannya apa saja yang boleh dikurban. Kalau sapi misalnya dan onta dan kerbau itu boleh 7 orang. Kalau kambing hanya 1 orang. Itu semuanya diatur ya. Terus binatang-binatang umurnya seperti apa. Pembagian dagingnya nanti siapa yang berhak menerimanya. Kemudian syarat-syarat yang nyembelihnya itu bagaimana. Semuanya itu diatur. Dan karena ibadah korban ini ibadah tahunan sama dengan puasa.
Walaupun beberapa tahun yang lalu sudah dijelaskan, karena kita lama Pak, kadang kita lupa lagi. Ya, kalau lupa diterangkan lagi, seperti itu. Jadi menyangkut hukumnya, bagaimana hukumnya kurban itu? Karena ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau wajib itu dasarnya apa? Kalau orang mengatakan sunnah dasarnya apa? Kemudian kapan waktunya kurban itu sah? Boleh nggak kurban itu dipotong kalau sebelum sholat Idul Adha misalnya seperti itu ya. Kapan waktunya? Yang berhak menerimanya, bagaimana tata cara penyembelihannya dan seterusnya, itu semuanya diatur. Mana yang dilarang, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, ya. Itu semuanya diatur di dalam hadis maupun ayat-ayat Al-Quran. Monggo, bapak-bapak sekalian, kalau bisa kita kembangkan melalui tanya jawab, silakan. Al-Kautsar. Oh ya ya. Ya, itu diterangkan dalam hadis. Arti sebetulnya Al-Kautsar itu kalau kita buka di tafsir artinya karunia Allah yang banyak atau nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada manusia, saking banyaknya tak seorang pun manusia dari dulu sampai akhir zaman nanti yang mampu menghitungnya. Karena kita contohkan kepada air Allah, oksigen yang kita itu nggak bisa kita ngukur berapa banyaknya, saking banyaknya. Terus Al-Kautsar itu di dalam hadis terangkan juga itu nama telaga Nabi nanti di akhirat, di sorga. Nama telaga ini apa ya? Kayak Kautsar ya, Kautsar itu telaga yang luas, jangan dibayangkan koyok jedeng itu. ya. Luas di dalam. Siapa nanti orang-orang yang beruntung, orang-orang yang salah satu cirinya orang masuk surga itu nanti kalau ngelak akan datang merasakan minuman telaga Al-Kautsar itu, telaganya Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang minum satu kali saja di telaga Al-Kautsar untuk selamanya nggak ngelak lagi di akhirat Pak itu. Jadi Al-Kautsar itu arti yang sebetulnya adalah nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita. Terus yang kedua, Al-Kautsar juga merupakan nama sumur Nabi, telaga Nabi, kolam Nabi nanti di surga. Nah, jadi itu dijelaskan dalam hadis. Ya, silakan Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita cara menyampaikan berkali kami kan ketika menerima itu tidak bisa menyampaikan kalau itu kami ada beberapa itu secara otomatis semua Iya. Iya. Ya mungkin biasanya begitu. Orang tuanya di sini, anaknya jauh. Ya mungkin katakan dari luar kota ingin berkorban atas nama anaknya tapi melalui orang tuanya. Ya enggak masalah sebetulnya. Boleh seperti itu. Ini korbannya anak saya namanya segini. Tapi daripada hanya untuk dirinya sendiri kan eman Pak. Apalagi kalau sapi itu kan boleh untuk 7 kepala keluarga kan. Contohnya kayak gini. Pak Iman pakai mobil mau ke Perak. Mobilnya itu bisa memuat 7 penumpang. Ya kan? Sampai cuma bawa penumpangnya, eman mau mesisan yang mau ke Perak, sampai cangking itu lebih selesai. Seperti itu kira-kira. Ya. Walaupun anaknya yang niatnya tadi anaknya yang berkorban, tapi apa salahnya orang tuanya diikutkan di situ ya? Kan tinggal nanti pertama diniatkan seperti itu, yang kedua ketika dibelai itu mohon disebutkan namanya. Karena itu tuntutannya dari Nabi. Ketika menyembelih itu Nabi di dalam hadis katakan sebutkan nama-nama orang yang akan diikutkan. Ya Allah, terimalah korbannya si fulan, binti ini. Tapi kalau nggak mau luas seperti itu, terimalah korbannya Pak Margito dan seluruh keluarganya. Boleh juga. Keluarganya misalnya 50, capek Pak disebutkan seluruhnya. Boleh juga seperti itu. Tapi supaya menyenangkan orang-orang yang mendengarkan itu, apa salahnya sih kalau dibacakan ya? Ya seperti kita kalau ruahani kalau Pak doa-doa itu kan menyenangkan. Ya, seperti itu. Boleh, ya. Monggo ada lagi, monggo Pak Oto. Ini sedikit nyimpang dari tema ini Pak ya. Tapi ini juga perlu adanya ditanya. Ada seorang
Gojek, katakan Gojek. Hmm. Itu disuruh ngambil barang terus ngirim. Barang itu ternyata barang haram. Hmm. Tapi dia nggak tahu, suruh nyampaikan, setelah disampaikan, itu barang ini ternyata sudah nyampe situ, nggak tahu isinya apa. Terus dia itu punya was-was, ini baru paling seperti ada paket, ngirim paket, tapi itu mungkin minuman komer ya. Terus kira-kira hasilnya orang yang ngirim barang itu apakah haram atau enggak? Itu saya ditanya sih, masih tanda tanya ya. Kena itu kena. Kalau tahu. Itu awalnya nggak tahu, tapi kok ngirimnya kan di sini tempatnya itu baru. Iya. Baru setelah nyampe di situ. Oh iya enggak. Tapi kalau waktu diberikan ini sampai kirim ke bawah ini khamar misalnya. Atau misalnya barang narkoba kirim, ini enggak kena dosanya itu. Tapi kalau sudah nyampe baru tahu itu enggak ya. Itu satu yang pertama, orang itu kerja di Ciwok sini. Tapi yang dikelola itu dia cuma melayani yang orang yang beli, tapi yang beli memang Chinese. Itu menggunakan ikan babi. Apa? Ikan babi. Oh iya. Itu kerja di tempatnya Cina. Terus orang yang melayani itu uang hasilnya itu apa termasuk haram? Kena Pak, iya kena semua. Tentang khamar ya, kata Nabi ya. Ada 10 kutukan Allah. Ya. Kita contoh khamar saja dan nanti lain termasuk narkoba dan apa. Ada 10 kutukan Allah dalam urusan yang urusan khamar itu ya. Pertama yang menyediakan bahannya. Nah, kemudian pelakunya yang meres itu bahan-bahannya, yang memasukkan ke botol, yang memproses, yang membungkus, yang pabriknya, yang menjual, apalagi yang minumnya. Jadi semua termasuk kurirnya itu tadi yang nganter itu termasuk ya kurirnya itu ya. Tapi kalau yang mirip tadi nggak tahu. Kalau nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau yang seperti makanan babi tadi yang memakai dari situ, tapi dia cuma melayani menjual. Iya. Jual itu termasuk karena nggak tahu. Iya. Dan kita nggak boleh balasan. Saya kan cuma pengantar enggak. Makanya Nabi itu untuk 10 kutukan. Jadi kalau surah barang haram itu jangan. Iya. Termasuk urusan bank itu banyak juga ulama yang rodok keras itu ya. Bank itu mulai yang punya bank, yang ngangkat karyawannya yang bertugas begini itu kalau gini kena semua. Bagi orang-orang yang iya bank konvensional itu. Makanya ini Pak, ini soal urusan bank itu juga bermacam-macam. Ada iya. yang uangnya banyak niat untuk cari bunga. Ya. Berapa 1 M katakan. Iya. Bulan bisa makan itu dan niatnya. Iya. Niatnya ingin menganakkan, itu yang tidak iya ya. Inginnya uangnya nggak kelong tapi dapat dari bunganya itu. Iya. Memang sudah niat. Iya. Tapi ada orang yang pengen naruh di bank nggak niat cari bunga, Iya. tapi menyelamatkan uang. Ya itu. Mengamankan. Iya. Lagi jumlah terus habis. Seharusnya kita seperti itu. Ya saya tuh Pak naruh duit di bank yang nggak ada niat ingin nganakkan supaya dapat bunga setiap bulan, nggak ada. Dan nggak bisa diharapkan juga orang yang naruhnya nggak banyak juga. Cuman tujuannya untuk memudahkan transaksi. Misalnya kita bayar pajak itu dengan itu kan memudahkan. Yang kedua untuk saya sampai menyelamatkan. Kalau taruh di rumah itu mungkin rumahnya kobongan, ada orang masuk itu menyelamatkan. Jangan supaya ingin selamat kalau naruh di bank jangan diniatkan untuk menganakkan itu ya. Meskipun nggak di bank, kayak rentenir itu ya sama Pak. Tambah nemen itu. Jadi semuanya itu ada ketentuannya. Berekonomi ada yang boleh, yang tidak boleh. Kan semuanya. Berkorban walaupun ibadah ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Semua. Bersedekah, berimpak ada yang boleh, tidak boleh. Semua ada aturannya. Apalagi sekarang Pak, kita punya aplikasi. Terus punya uang deposit itu harus lewat bank dan bank itu sekarang BSI belum bisa itu. BSI belum bisa dan mau setor tunai kalau di BSI sini nggak ada setor tunainya harus jauh. Ini hanya setor secara manual. Oh begitu ya. BSI sini belum bisa. Cuma bisa transfer ngambil tapi untuk setor tunai di aplikasi. Belum. Mesin nggak bisa. Harus kalau sudah bank buka ini pelan-pelan. Tapi ternyata di Bank Mandiri, Bank BRI, iya. semua bisa. Iya. Setelah kami juga melayani
APBN, itu harus lewat aplikasi itu. Iya. Itu tidak diniatkan untuk cari bunga, tapi Iya. untuk usaha dalam arti kita kalau nggak pakai aplikasi kan. Iya. Jadi tadi kembali kepada pokok persoalan. Kalau sudah tahu, misalnya tadi suruh nganter, suruh nganter babi, suruh nganter minuman haram, suruh nganter narkoba, sudah tahu, kita lakukan. Ini namanya nekat ini, bukan berani, nekat. Tapi kalau belum tahu, tiba-tiba sampai, ternyata yang saya antar tadi ini ya babi. Enggak, ini mudah-mudahan, karena enggak tahu, Pak. Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya yang melakukan suatu kesalahan karena tidak tahu. Kan gitu kan? Tidak tahu. Yang kedua karena terlupa. Jadi orang melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu, karena lupa, atau karena tidak sengaja, itu tidak ada dosa. Ya, itu hukum dasarnya begitu. Tapi kalau kita sudah tahu, jangan coba-coba. Ya, betul ya. Baik, ini kita mulai, nanti langsung kita baca hadis-hadisnya ke depan tentang korban ini, karena kalau tidak diawali ini banyak Pak persoalan-persoalan yang terkait dengan ini. Dan alhamdulillah di tempat kita di sini enggak ada pelanggaran. Tapi yang sering dilakukan orang panitia itu dijual itu loh Pak. Wong saya dilihat di hadis itu tamparnya kambing apa itu harus disedekahkan semua. Pelananya itu dulu kalau misalnya kalau itu dipakai untuk itu dianukan. Nggak boleh kita cari manfaat. Saking beratnya ini. Dan ini kalau dilanggar bisa-bisa korbannya tidak diterima. Itu gitu katanya. Katanya Sayyidina Ali begitu. Demikian kira-kira pembahasan masih di awalnya ini, masih masih pendahuluannya ya, belum masuki kepada materi bagaimana cara-cara korban binatangnya, syarat-syarat dan sebagainya, nanti itu akan semua dijelaskan di dalam hadis. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.